Cara bertahan hidup saat menganggur. Mendapatkan bantuan memangkas pengeluaran Anda. Menemukan cara untuk menghasilkan uang memanfaatkan waktu Anda. Tip dan peringatan artikel terkait referensi bertahan hidup tanpa pekerjaan adalah hal yang sulit. Jika tidak memiliki penghasilan bulanan tetap, Anda mungkin akan kesulitan melunasi tagihan, mengisi waktu, dan mengatasi emosi Anda. Meskipun tampaknya tidak mungkin untuk bertahan dalam masa pengangguran, pada kenyataan hal ini bisa dilakukan. Teruslah membaca untuk mengetahui cara bertahan hidup saat menganggur. Metode 1. Mendapatkan bantuan. 1. Jika Anda warga negara AS, ajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banyak program pemerintah yang dapat membantu Anda membeli barang-barang kebutuhan, memanaskan rumah, dan bahkan membayar sewa tempat tinggal. Gunakan pencari tunjangan dari pemerintah AS untuk membantu Anda mengetahui jenis tunjangan yang mungkin bisa Anda dapatkan. Salah satu program yang dapat Anda ikuti adalah program Supplemental Nutrition Assistance Program, bantuan nutrisi tambahan, atau SNAP, yang tersedia bagi keluarga dan individu berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan untuk membeli barang kebutuhan. Program Trade Adjustment Assistance Program, bantuan penyesuaian perdagangan, membantu para pekerja di bidang manufaktur, pertanian, dan produksi yang telah kehilangan pekerjaan karena persaingan luar negeri. Program ini memberikan hingga 104 minggu pelatihan kerja berbayar, pelatihan keberaksaraan, dan pembayaran tunai mingguan hingga 1 tahun setelah tunjangan pengangguran habis. Undang-Undang Worker Adjustment, Pemberitahuan Penyesuaian, dan Retraining Notification Act, pelatihan ulang pekerja, membantu orang-orang yang telah menjadi bagian dari PHK massal dalam industri yang tidak tercakup dalam program tersebut. Mereka bisa mendapatkan lokakarya pelatihan gratis, kursus perguruan tinggi, atau kelas pengembangan profesional. 2. Ajukan permohonan tunjangan pengangguran jika memungkinkan. Jika Anda berhenti bekerja, dipecat, atau diberhentikan dari pekerjaan, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran yang akan memberi Anda sejumlah uang untuk membantu Anda bertahan hidup. Setiap negara memiliki peraturan berbeda terkait siapa yang boleh menerima tunjangan pengangguran. Periksa di negara Anda untuk mengetahui apakah Anda memenuhi syarat. Jangan malu untuk mengajukan permohonan tunjangan pengangguran. Anda telah bekerja untuk mendapatkan tunjangan pengangguran, manfaatkanlah pilihan ini. 3. Mintalah bantuan dari komunitas Anda. Keluarga dan teman mungkin bisa membantu Anda melewati masa sulit ini. Bicaralah dengan keluarga atau teman tentang masalah yang Anda hadapi dan tanyakan apakah mereka dapat melakukan sesuatu untuk membantu Anda. Pastikan Anda memberi tahu mereka apa yang Anda lakukan, seperti mencari pekerjaan, untuk membuat situasi Anda menjadi lebih baik. Situs seperti GoFundMe, YouCaring, dan Indiegogo memungkinkan Anda untuk membuat situs penggalangan dana. Anda bisa mengirim penggalangan dana ini di media sosial, seperti Facebook, sehingga Anda bisa meminta teman dan keluarga untuk turut menyumbang selama Anda membutuhkan. 4. Hubungi perusahaan kartu kredit dan penyedia pinjaman. Sebagian besar perusahaan kartu kredit dan penyedia pinjaman memiliki program kesulitan ekonomi khusus jika seseorang menjadi pengangguran dan tidak dapat membayar tagihan, atau setidaknya bukan tagihan bulanan penuh. Untuk memastikan agar Anda tidak dikenai biaya keterlambatan atau gagal bayar pinjaman, hubungi segera perusahaan kartu kredit dan penyedia pinjaman Anda. Saat Anda menelepon, usahakan tetap sederhana dan katakan sesuatu seperti ini, "Saya pengangguran, dan saya tidak dapat membayar tagihan kartu kredit pembayaran pinjaman saya sekarang. Adakah pilihan yang tersedia bagi seseorang dalam situasi seperti saya?" Jawablah pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan perusahaan kartu kredit atau penyedia pinjaman. Perwakilan ini akan memberi tahu Anda pilihan terbaik yang tersedia, berdasarkan situasi dan jenis kartu kredit atau pinjaman yang Anda miliki. Metode 2. Memangkas pengeluaran Anda. 1.
Buatlah rencana belanja. Buatlah jurnal pengeluaran untuk mengetahui pengeluaran yang tidak perlu. Catatlah semua pengeluaran Anda dan beri label penting atau tidak penting untuk menentukan apa yang mungkin bisa dihilangkan. Ketahui jumlah uang yang bisa Anda keluarkan setiap bulan, dan anggarkan uang itu untuk memenuhi kebutuhan yang berkategori penting. Tentukan apa yang tampaknya Anda tetap bisa bertahan hidup, meskipun untuk beberapa bulan. Makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar adalah pengeluaran penting. Pergi ke bioskop, mendaftar keanggotaan di sanggar senam, dan membeli barang-barang mewah tidaklah perlu dan dapat diberi label pengeluaran tidak penting. Catatlah semua pengeluaran dalam jurnal pengeluaran untuk memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar. 2. Batalkan langganan dan keanggotaan. Tagihan langganan bulanan dan biaya keanggotaan bisa menumpuk dengan cepat. Jadi, membatalkannya merupakan langkah yang tepat untuk memangkas pengeluaran. Tinjau langganan dan keanggotaan Anda untuk mengetahui apa yang tampaknya Anda tetap bisa menjalani hidup untuk sementara waktu. Pengeluaran seperti telepon seluler dan internet mungkin merupakan pengeluaran yang penting. Namun, Anda bisa menggunakan internet gratis di perpustakaan setempat. Jadi, mungkin Anda bisa membatalkannya selama beberapa bulan. Batalkan layanan televisi kabel karena bisa jadi mahal. Pertimbangkan untuk memutus langganan televisi kabel dan mempertahankan layanan internet saja. Anda dapat menonton banyak program acara dan olahraga favorit secara daring. Pertimbangkan untuk beralih ke penyedia telepon seluler yang lebih murah. Jika Anda tinggal di AS, Anda bisa mendapatkan tagihan telepon seluler di bawah $20 per nomor per bulan jika Anda bersedia beralih ke penyedia seperti Ting, Ring Plus, Zach, Republic Wireless, atau Freedom Pop. 11. Jika Anda memiliki ponsel pintar, pertimbangkan untuk menggunakan paket yang lebih murah tanpa data. Perlu diingat bahwa semua layanan ini memiliki kekurangan. Terkadang Anda harus membeli telepon dari penyedia layanan dan layanan panggilannya mungkin tidak sebaik sebelumnya. Bacalah syarat dan ketentuannya dan lakukan survei sebelum Anda memutuskan untuk beralih. 3. Kurangi mengemudi. Gabungkan tugas-tugas Anda sehingga Anda tidak perlu melakukan perjalanan sendiri-sendiri. Gunakan transportasi umum, naik sepeda, atau jalan kaki jika memungkinkan untuk menghemat uang bensin. Lakukan perawatan mobil secara rutin. Penggantian oli dan perawatan dasar lainnya akan membantu membuat kendaraan Anda tetap berfungsi dan bahkan dapat membantu mencegah masalah yang lebih mahal. Jadwalkan penggantian oli berkala untuk semua kendaraan Anda. 4. Pertimbangkan untuk pindah. Jika rumah atau apartemen Anda terlalu mahal untuk Anda sekarang, carilah tempat tinggal baru yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan Anda saat ini. Mungkin Anda perlu menanyakan kepada teman atau anggota keluarga apakah Anda boleh tinggal bersama mereka sampai situasi Anda membaik. Department of Housing and Urban Development, Departemen Perumahan dan Perencanaan Kota, dapat membantu Anda menemukan perumahan yang terjangkau dan bahkan dapat menyediakan kupon perumahan jika Anda tidak dapat membayar biaya sewa. 5. Pastikan Anda dan anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan. Mungkin tampaknya ini seperti pengeluaran yang tidak dapat Anda bayar, tetapi Anda akan bersyukur memiliki asuransi kesehatan jika seseorang dalam keluarga Anda jatuh sakit atau membutuhkan perawatan medis. Pengobatan di ruang gawat darurat dan biaya pengobatan lain tanpa asuransi kesehatan sangatlah mahal dan mungkin akan membuat Anda terjerumus ke dalam utang jangka panjang. Program pemerintah mungkin bisa membantu biaya asuransi. Pilihan Anda akan berbeda-beda sesuai negara, tetapi cari tahu apakah Anda dapat mengajukan permohonan program asuransi berbiaya rendah. Jika Anda memiliki asuransi untuk mobil atau rumah, Anda perlu mempertimbangkan untuk mengubah paket Anda menjadi paket dengan pengurangan lebih tinggi untuk membantu menghemat biaya premi bulanan. Perlu diingat bahwa jika Anda perlu mengajukan klaim, Anda harus membayar biaya pengurangan yang lebih tinggi tersebut.
Strategi ini bukanlah solusi jangka panjang yang baik untuk menghemat uang, tetapi dapat membantu Anda dalam waktu singkat. 6. Belilah barang-barang obral dan gunakan kupon. Cara lain untuk memangkas biaya bulanan Anda adalah dengan membeli barang-barang penting Anda saat ada obral, saat Anda memiliki kupon, atau saat Anda dapat menghemat uang dari waktu ke waktu dengan membeli secara grosir. Tontonlah iklan lokal, kumpulkan kupon belanja, dan bandingkan harga barang-barang penting Anda untuk memastikan Anda mendapatkan harga terbaik untuk barang-barang yang Anda beli. Pertimbangkan untuk berbelanja di toko grosir. Jika Anda memiliki teman atau anggota keluarga yang punya keanggotaan di toko grosir, cari tahu apakah mereka bersedia mengajak Anda sehingga Anda tidak perlu mendaftar keanggotaan sendiri. Beberapa barang bisa dibeli murah di toko-toko seperti ini. Namun, pastikan untuk mempertimbangkan harga satuannya karena tidak semua barang yang dijual di toko ini lebih murah. Belilah merek generik. Sebagian besar toko menjual merek produk mereka sendiri yang jauh lebih murah daripada merek lain. Ini bisa menjadi cara untuk mengurangi biaya belanja Anda. Berhentilah membeli barang tertentu. Oleh karena Anda sedang berhemat, Anda tidak bisa membeli semua yang biasanya Anda beli. Barang-barang seperti soda, daging mahal, dan makanan ringan adalah pengeluaran yang tidak perlu. Sebagai gantinya, belilah apa yang Anda butuhkan untuk memberi makan Anda dan keluarga. Barang-barang tambahan bisa diabaikan dulu untuk sementara. 7. Masak makanan di rumah. Rencanakan dahulu sebelum Anda pergi berbelanja. Buatlah rencana makan agar Anda bisa memasak semua makanan Anda di rumah. Langkah ini akan memerlukan sedikit perencanaan dan pekerjaan tambahan, tetapi ini akan menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Bawa bekal makan siang dan makanan ringan jika Anda akan bepergian. Makan siang di restoran ditambah biaya camilan kecil di sana-sini akan menambah pengeluaran. Bawa pendingin berisi roti lapis, makanan ringan, dan minuman dari rumah jika Anda akan bepergian. Batalkan perjalanan harian Anda ke kedai kopi langganan dan mulailah menyeduh kopi di rumah. Ini dapat menghemat sejumlah uang setiap minggu. 8. Berhematlah dengan apa yang Anda miliki. Pikirkan baik-baik apa yang Anda lakukan. Matikan pendingin ruangan atau pemanas ruangan untuk menghemat energi. Gunakan lilin atau lampu bertenaga baterai, bukan listrik. Gunakan air saat dibutuhkan saja. Perubahan kecil ini bisa menghemat banyak uang dalam tagihan listrik Anda. Berhematlah dengan makanan Anda. Makanan adalah bagian kehidupan yang mahal, meskipun Anda membeli barang generik dan berbelanja di toko diskon. Jangan makan karena depresi atau bosan. Makanlah hanya karena Anda harus makan. 9. Buatlah prioritas tagihan Anda. Oleh karena kondisi keuangan Anda, mungkin ada tagihan yang tidak dapat Anda bayar. Anda perlu memprioritaskan tagihan yang harus dibayar lebih dulu. Tagihan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan Anda, seperti pembayaran rumah, aneka keperluan, dan makanan, harus menjadi prioritas utama Anda. Biaya pengobatan dipenuhi setelah itu. Tagihan kartu kredit dan pinjaman lain dipenuhi setelah biaya hidup. Metode 3. Menemukan cara untuk menghasilkan uang. 1. Ambil pekerjaan bergaji lebih rendah. Jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan di bidang Anda, ambillah pekerjaan bergaji rendah untuk sementara waktu. Kemungkinan besar gajinya akan lebih rendah, mungkin senilai upah minimum. Terkadang, Anda harus menelan harga diri dan menemukan cara untuk melunasi tagihan sementara waktu. Tidak ada yang salah jika Anda mengerjakan pekerjaan sementara untuk menopang diri dan keluarga Anda. Carilah pekerjaan yang bisa membantu melengkapi daftar riwayat hidup Anda. Jika Anda bekerja di toko retail, gunakan ini sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan layanan pelanggan dan inventarisasi Anda. Jika Anda bekerja untuk penyedia makanan cepat saji, pikirkanlah hal itu sebagai pembelajaran kerja sama tim dan bekerja di bawah tekanan. Luangkan waktu untuk mencari pekerjaan. Ini hanya pekerjaan sementara.
Anda tetap harus mencurahkan waktu untuk mencari pekerjaan purna waktu. 2. Pertimbangkan untuk menjual kendaraan tambahan. Jika Anda memiliki kendaraan lebih dari satu, pertimbangkan untuk menjual sebuah kendaraan. Anda tidak hanya akan mendapatkan sejumlah uang dari penjualan kendaraan tersebut, Anda juga akan menghemat biaya perawatan dan biaya mengemudikan kendaraan tersebut. 3. Jualah barang-barang secara daring. Penjualan daring bisa menjadi cara terbaik untuk menghasilkan uang guna membantu Anda selama masa-masa sulit. Anda bisa menjual pakaian, sepatu, barang-barang koleksi, permainan, barang elektronik, perabot, apa saja di rumah Anda. Cobalah situs seperti eBay, Craigslist, Bukalapak, Tokopedia, DLL untuk menjual barang-barang Anda. Anda mungkin perlu menjual barang-barang yang sebenarnya ingin Anda simpan. Lakukan prioritas. Jualah lebih dahulu barang-barang yang bisa Anda relakan, lalu pertimbangkan barang-barang yang lebih penting lagi. Perbedaannya mungkin antara makanan atau uang sewa dan barang lain. Carilah barang-barang koleksi atau barang antik yang ada di rumah Anda. Beberapa mainan, memorabilia, dan barang antik bisa dijual seharga beberapa ratus dolar. 4. Jualah kerajinan secara daring. Jika Anda kreatif, cobalah menjual barang secara daring. Situs seperti Etsy adalah pasar kerajinan tempat Anda bisa menjual perhiasan buatan sendiri, pakaian, lilin, sabun, lukisan, atau apapun. Pastikan menyeimbangkan harga penawaran dengan harga jual Anda. Mulailah dari yang kecil dan tumbuhlah dari sana. Anda juga bisa mencoba pergi ke pameran kerajinan lokal. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menghasilkan uang, tetapi perhatikan bahwa menyewa bilik dalam pameran seperti ini bisa jadi mahal. 5. Sewakan kamar di rumah Anda. Salah satu cara yang Anda bisa lakukan untuk menghasilkan uang tambahan adalah dengan menyewakan kamar di rumah Anda. Jika Anda tinggal di tengah kota, di sekitar tempat liburan populer, atau di sekitar kampus, mungkin ini pilihan yang tepat. Banyak orang menyewakan kamar untuk teman sekamar jangka pendek dan jangka panjang. Situs seperti Airbnb.com memungkinkan pemilik rumah setempat dan swasta mendaftarkan rumah mereka sebagai akomodasi tempat tidur dan sarapan untuk orang-orang yang bepergian. Perhatikan bahwa menyewakan kamar untuk seseorang bisa menjadi komitmen yang serius. Pikirkanlah baik-baik rencana ini sebelum mengizinkan seseorang untuk tinggal bersama Anda. Jika Anda ingin mereka pindah dalam 2 bulan, bukan 12 atau 24 bulan, mungkin ini bukan pilihan Anda. 6. Tawarkan jasa di lingkungan sekitar. Anda dapat mencoba mencari pekerjaan di lingkungan sekitar dengan melakukan berbagai tugas. Cobalah pekerjaan menuntun anjing jalan-jalan, merawat hewan peliharaan atau rumah, membersihkan rumah, mengasuh anak, merawat orang dewasa, dan merawat kebun. Pasanglah selebaran di lingkungan sekitar untuk mengiklankan jasa Anda, pasang iklan di buletin komunitas, atau gunakan media sosial, seperti Facebook, untuk mencoba menjalankan bisnis Anda. 7. Adakan pasar lowak. Gunakan waktu luang Anda untuk melakukan pembersihan rumah. Alih-alih membuang atau menyumbangkan barang yang tidak diinginkan, adakan pasar lowak. Ini cara bagus untuk menghasilkan uang tambahan guna membeli makanan, gas, atau membayar tagihan. Metode 4. Memanfaatkan waktu Anda. 1. Ajukan lamaran pekerjaan setiap hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk membantu diri sendiri agar bertahan dalam masa pengangguran adalah dengan mengajukan lamaran pekerjaan sebanyak mungkin. Luangkan waktu setiap hari untuk menelusuri iklan lowongan pekerjaan dan mengajukan lamaran pekerjaan. Kirimkan lamaran pekerjaan secara langsung. Hubungi orang-orang atau kirim surel untuk menanyakan apakah mereka membutuhkan karyawan meskipun mereka tidak memasang iklan lowongan pekerjaan. Gunakan situs kerja daring, seperti monster.com dan indeed.com. Anda tidak hanya bisa mencari pekerjaan dan melamar secara daring,
Tetapi Anda juga bisa mengirimkan daftar riwayat hidup agar calon pemberi kerja bisa melihat daftar riwayat hidup Anda. 2. Ikuti kelas untuk mendapatkan keterampilan baru. Salah satu cara terbaik untuk mengisi waktu Anda sambil mencari pekerjaan adalah dengan mengikuti kelas yang mungkin akan memberi Anda beberapa keterampilan baru. Mengisi waktu luang Anda dengan sesuatu yang produktif seperti mengikuti kelas akan menunjukkan kepada calon pemberi kerja bahwa Anda punya semangat belajar dan bekerja. Beberapa kelas ini gratis atau ditawarkan dengan biaya rendah. Periksalah pusat pencarian kerja di Departemen Ketenagakerjaan. Pusat-pusat ini menawarkan kursus-kursus gratis di bidang seperti komputer dan keterampilan akademis dasar. Mereka juga membantu menyediakan bimbingan karier dan dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan. DS, Microsoft Elevate Amerika bekerja sama dengan veteran AS dan organisasi nirlaba membantu masyarakat menerima pelatihan kerja. Program ini menawarkan program pelatihan daring tanpa biaya dan berbiaya rendah untuk membantu orang-orang mengembangkan keterampilan teknologi. Mereka juga memiliki program kupon untuk membantu orang-orang mendapatkan kupon pelatihan dan sertifikasi. Monster.com menawarkan kursus pembelajaran daring gratis yang dapat membantu mengajari Anda keterampilan penting dan membangun daftar riwayat hidup Anda. 3. Lakukan kerja magang. Cara lain untuk mendapatkan pelatihan kerja, dan mungkin pekerjaan baru, adalah melalui kerja magang. Situs web Departemen Ketenagakerjaan memiliki daftar ratusan program magang. Sebagian besar program magang dibayar, meskipun banyak yang digaji rendah sebagai permulaan. Namun, dengan manfaat pelatihan kerja, ini peluang yang berharga. 4. Mulailah bisnis Anda sendiri. Anda mungkin mempertimbangkan untuk memulai bisnis sendiri jika Anda memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah uang sambil mencari pekerjaan purna waktu. Pertimbangkan keahlian Anda untuk menentukan apa yang dapat Anda lakukan untuk menghasilkan sejumlah uang sambil mencari pekerjaan. 5. Jadilah relawan untuk mendapatkan pengalaman. Jika Anda tidak memiliki banyak pengalaman kerja atau ingin mendapatkan beberapa keterampilan baru, menjadi relawan merupakan cara terbaik untuk membuat diri Anda lebih menarik bagi calon pemberi kerja. Pertimbangkan untuk menjadi relawan di rumah sakit setempat, tempat penampungan hewan, atau organisasi nirlaba lainnya sambil mencari pekerjaan. Melakukan pekerjaan relawan akan terlihat bagus dalam daftar riwayat hidup Anda, dan ini juga akan menjadi pengalaman yang berharga bagi Anda. 6. Susunlah daftar riwayat hidup Anda. Salah satu alasan mengapa Anda belum mendapatkan pekerjaan mungkin ada hubungannya dengan daftar riwayat hidup Anda. Luangkan waktu untuk merevisi dan menyusun ulang daftar riwayat hidup Anda. Cobalah untuk melihatnya dari perspektif calon pemberi kerja dan soroti hal-hal yang mungkin mereka cari pada karyawan baru. Carilah panduan membuat, template, dan contoh daftar riwayat hidup di internet. Ada banyak situs web yang membantu Anda menyusun daftar riwayat hidup yang efektif untuk pekerjaan apapun. Anda bahkan bisa menemukan forum tempat orang-orang bisa melihat-lihat daftar riwayat hidup Anda dan memberikan umpan balik. Koreksi daftar riwayat hidup Anda dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata. Pemberi kerja akan membuang daftar riwayat hidup yang memiliki terlalu banyak kesalahan mencolok. Pastikan daftar riwayat hidup Anda dipoles sempurna sebelum dikirimkan. Periksa pemformatan daftar riwayat hidup. Pastikan terlihat profesional. Gunakan template daring jika Anda tidak yakin. Pastikan Anda menggunakan font, ukuran font, dan spasi yang tepat. 7. Fokus pada penampilan Anda. Sebelum pergi menghadiri wawancara kerja atau untuk menyerahkan daftar riwayat hidup, pastikan penampilan Anda rapi dan profesional. Ini bukan berarti Anda harus menghabiskan ratusan dolar untuk membeli jas. Pastikan Anda berpakaian santai untuk bisnis. Bagi pria, kenakan celana panjang yang bagus dan kemeja berkerah atau jaket dan dasi. Bagi wanita, kenakan rok dan blus atau baju.
Jangan memakai jeans, sepatu kets, atau sandal jepit. Pastikan rambut Anda bersih dan disisir, mandilah sebelum pergi, dan pastikan pakaian Anda juga bersih. Setrika pakaian Anda sebelum pergi. Pakaian berkerut akan memberikan kesan buruk. Jika Anda tidak mampu membeli pakaian bagus, belilah di obrolan atau toko barang bekas. Anda dapat menemukan banyak pakaian kasual bisnis bagus di kedua tempat tersebut dengan harga murah. Atau pinjamlah sesuatu dari teman atau anggota keluarga. 8. Sibukkan diri. Banyak orang yang menganggur mengalami depresi karena tidak memiliki pekerjaan. Hal ini membuat mereka kehilangan motivasi dan tidak ingin meninggalkan rumah dan melamar pekerjaan. Daripada duduk-duduk dan mengasihani diri sendiri, keluarlah dari rumah atau lakukan hobi baru. Pergilah jalan-jalan. Tetap aktif dan sehat selama masa ini sangatlah penting. Jangan abaikan teman, keluarga, dan komunitas Anda. Ingat, keluar dari rumah membantu Anda menjalin hubungan dan menemukan peluang baru. 9. Hubungi teman dan keluarga untuk mendapatkan dukungan moral. Menjadi pengangguran bisa menyebabkan depresi, yang mungkin akan menyulitkan Anda untuk bertahan dalam periode sulit ini. Saat Anda merasa berkecil hati, pastikan Anda menghubungi seseorang dan bicarakan tentang apa yang Anda alami. Mencurahkan tentang kesulitan-kesulitan Anda pada teman atau saudara akan memudahkan Anda bertahan dalam menghadapi masa sulit ini.